Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Jina Jahra dengan NIM 0311122004. Saya dari program akuntansi dari STIE Sutatmaja Subang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus perusahaan dagang, yaitu tugas akhir dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyati SE MSI. Nah, mari kita simak apa itu sih perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Yang tujuan utama itu adalah untuk mendapatkan laba dengan mencari selisih antara harga jual dan harga pokok penjualan. Nah, saatnya itu ada karakteristik dari perusahaan dagang. Nah, ciri-ciri perusahaan dagang itu yang pertama, usaha yang dilakukan, yaitu dengan membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan atau pengolahan terlebih dahulu. Yang kedua itu ada kegiatan akuntansi. Nah, berbeda dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang itu yaitu menggunakan akun persediaan barang dagang. Yang kedua ada perhitungan harga pokok penjualan dan juga laba ruginya itu dapat menggunakan bentuk single step langsung atau multi step bertahap. Nah, di sini ada beberapa dari akun-akun perusahaan dagang. Nah, yang pertama itu ada persediaan barang dagang, ada ada retur pembelian dan pengurangan harga, ada potongan pembelian, ada beban angkut pembelian, ada penjualan, dan juga ada retur pengurangan harga, dan terakhir itu ada potongan penjualan. Nah, selanjutnya itu ada tahapan siklus perusahaan. Nah, tidak berbeda jauh dengan perusahaan jasa, akan tetapi di perusahaan dagang ini tuh terdapat tambahan akun-akun yang tadi sudah disebutkan di atas, yaitu ada persediaan barang dagang, ada HPP, ada beban angkut, dan juga ada retur. Nah, selanjutnya kita simak dari jurnal terus ke buku besar, terus ke neraca saldo, langsung kita publikasikan ke buku worksheet dan menjadi laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu kalau di perusahaan jasa itu tidak ada pembelian dan penjualan. Nah, sedangkan di perusahaan dagang itu ada pembelian dan penjualan. Ada yang menjadi piutang dan ada juga yang menjadi utang. Dan juga bisa terjadi adanya retur, dan beban angkutnya juga bisa ada dua, yaitu ada POP shipping point dan juga POP destination. Nah, POP shipping point itu yang dibayar oleh pembeli, sedangkan POP destination itu dibayar oleh penjualnya sendiri. Nah, untuk buku besar itu sendiri maupun perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu biasanya kebanyakan itu menggunakan bentuk buku besar account. Bisa kita lihat di sana itu ada contoh dari buku besar dengan bentuk account. Nah, tujuan buku besar ini tuh untuk membantu untuk buku besar itu sendiri maupun perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu biasanya kebanyakan itu menggunakan bentuk buku besar account. Bisa kita lihat di sana itu ada contoh dari buku besar dengan bentuk account. Nah, tujuan dari buku besar itu yaitu untuk memberi keterangan atau memberi rincian mengenai jenis aset atau kewajiban. Nah, sudah dimasukkan ke buku besar.
Lalu kita masukkan lagi ke neraca saldo untuk mengetahui total keseluruhan dari jurnal yang tadi dengan neraca awal. Jika tidak balance, berarti ada kesalahan di salah satu akun. Nah, di sini kita lihat ada beberapa akun baru ya. Kalau kita lihat dari perusahaan jasa itu tidak ada tidak. Nah, sudah dimasukkan ke buku besar, lalu kita masukkan lagi ke neraca saldo untuk mengetahui total keseluruhan dari jurnal yang tadi dengan neraca awal. Jika tidak balance, berarti ada kesalahan di salah satu akun. Nah, di sini kita lihat di sini juga terdapat ada persediaan barang dagang, terus ada retur penjualan, ada potongan penjualan, ada pembelian, ada retur pembelian dan juga potongan pembelian. Nah, di sini juga itu ya perbedaannya. Kalau di perusahaan jasa itu tidak ada pembelian dan penjualan, tidak ada HPP, tidak ada beban angkut. Nah, sedangkan di perusahaan dagang itu terdapat akun-akun tersebut. Jadi perbedaannya ada akun baru di perusahaan jasa. Selanjutnya itu ada jurnal penyesuaian. Nah, tidak berbeda jauh dengan jurnal penyesuaian di perusahaan jasa, akan tetapi di jurnal penyesuaian itu ada tambahan. Contohnya di sini ada di soal nomor D, persediaan barang dagang akhir 12.350. Nah, sedangkan pada perusahaan jasa itu tidak ada jurnal penyesuaian mengenai persediaan barang dagang. Nah, begitu. Terus tadi yang ada di neraca yang tadi sudah kita masukkan ke dalam neraca, yang terus masukkan dalam jurnal penyesuaian, nanti kita masukkan lagi ke neraca lajur atau worksheet. Nah, tidak ada perbedaan baik dari perusahaan jasa maupun perusahaan dagang itu sama-sama ya, sama persis, tidak ada perbedaan jika di dalam neraca lajur atau worksheet. Nah, selanjutnya itu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada single step dan juga multiple step. Nah, perbedaan dari single step maupun multiple step ini boleh kita jum ya. Nah, dari single step ini tuh beban-bebannya itu tidak dibedakan. Nah, sedangkan yang multi step ini tuh beban-bebannya tuh dibedakan, ada biaya penjualan dan juga biaya umum atau administrasi. Nah, perbedaannya gitu. Single step ini tuh lebih simple ya kalau menurut kita. Nah, sedangkan kalau multi step itu lebih dominannya lebih lengkap. Jadi kita merasa bahwa dengan multi step ini tuh lebih paham, karena kita mengetahui beban mana yang masuk ke dalam penjualan dan beban mana yang masuk ke dalam biaya umum dan administrasi. Nah, selanjutnya itu ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih perusahaan selama periode akuntansi. Nah, laporan perubahan modal itu membantu pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam modal pemilik selama periode akuntansi. Nah, di sini modal awalnya itu kita ngambil dari neraca awal. Nah, terus laba bersih yang ada di laba rugi terus dikurangi dengan price. Nah, terus ada penambahan modal. Nah, terus modal akhir dari
31 Desember 2000 itu sebesar 12.902.500. Ini 6.040 ditambah 6.862.000. Tidak ada perbedaan ya antara laporan perubahan modal dari perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan perusahaan atau Statement of Financial Position adalah laporan sistematis mengenai aset, kewajiban atau utang dan modal perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, laporan ini juga bisa disebut sebagai neraca atau balance sheet. Nah, di sini kita lihat terdapat dua tabel ya. Yang pertama itu ada aktiva, yang kedua itu ada pasiva atau kewajiban. Nah, aktiva ini itu yaitu aset. Nah, yang pertama itu ada aset lancar yang terdiri dari kas, wesel tagih, piutang dagang, piutang bunga, persediaan barang dagang, asuransi dan bayar muka. Nah, sedangkan aktiva tetap itu aktiva yang yang bisa dipakai lebih dari 2 tahun, contohnya kayak tanah, terus peralatan kantor, akumulasi peralatan kantor, kendaraan, akumulasi perizinan kendaraan, bangunan, dan akumulasi perizinan bangunan. Sedangkan kalau pasiva atau kewajiban itu utang ya. Yang pertama itu ada kewajiban lancar, contohnya kayak utang dagang, terus pasal bayar, sewa diterima di muka, ada utang gaji. Terus ada kewajiban jangka panjang. Nah, contohnya itu kayak utang bank, utang hipotek. Nah, terus kita ada modal pemilik. Modal pemiliknya tuh modal yang kita tadi yang ada di laporan perubahan modal. Terus kita tekankan jika total keduanya sama berarti to balance. Nah, selanjutnya itu jurnal penutup yang terakhir. Nah, di sini ada 2 jurnal penutup ya. Nah, yang pada tabel yang sebelah kiri itu jurnal itu tidak ada retur, diskon dan HPP. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu ada retur, terus ada diskon, dan ada juga HPP. Nah, jadi perbedaannya ketika kita masukkan beban ke dalam jurnal penutup, jika di perusahaan dagang itu retur, terus diskon penjualan dan juga HPP itu dimasukkan. Sedangkan kan kalau di perusahaan jasa itu tidak ada ya, seperti kayak retur, terus diskon, terus HPP itu tidak ada. Nah, sedangkan kalau di jasa itu dimasukkan ke dalam penutup. Tapi yang lainnya juga sama seperti dengan perusahaan jasa, yaitu pendapatan pada istilah laba rugi. Terus ada istilah laba rugi pada modal, terus ada modal pada pride. Itu sama saja, cuma perbedaannya yang ketiga tadi, yaitu adanya retur penjualan, diskon penjualan, dan juga HPP. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.